Setelah di part sebelumnya, ya saya menceritakan hal-hal yang saya dapati dan yang saya rasakan di saat saya membaca Bible. Dan akhirnya Bible itu pun selesai saya baca dari surat Kejadian sampai Wahyu. Akan tetapi setelah saya menyelesaikan bacaan Bible saya, ya ada banyak pertanyaan yang muncul di dalam hati saya. Dan hingga akhirnya saya memastikan ya dan memutuskan berdasarkan yang saya baca di Bible bahwasanya Yesus itu adalah anak manusia dan dia sejatinya adalah utusan yang diutus oleh Allah Bapa. Meskipun demikian, ya pada masa itu Bang Faruk tak mengetahui pasti siapa Allah Bapa tersebut yang telah mengutus Yesus. Dan setelah itu, guna mencari jawaban dari semua pertanyaan saya yang saya dapat di dalam Bible, saya mulai melakukan diskusi kepada teman-teman saya yang Kristen guna mencari tahu jawaban yang menjadi pertanyaan saya yang saya dapat di dalam Bible. Bahkan saya pun bertanya kepada parhangir, ya parhangir itu pelayan di gereja HKBP, dan juga bertanya kepada pendeta yang kebetulan pendeta tersebut adalah teman sekolah saya dulu dan dia berdomisili di Jakarta. Komunikasi kami melalui telepon pada masa itu. Hal-hal yang saya tanyakan dan saya diskusikan kepada teman-teman saya yang beragama Kristen pada masa itu ialah soal konsep ketuhanan dari Yesus. Soal peribadatan yang disampaikan bahkan dilakukan oleh Yesus, tetapi saya tidak pernah menemui ya Kristen di sekitar rumah saya melakukan hal tersebut. Contoh seperti Yesus yang beribadah dalam posisi sujud yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 39, saya tidak pernah menemukan ya umat Kristen melakukan doa seperti itu. Karena dari kecil sampai dewasa yang saya lihat peribadatan dari umat Kristen dan termasuk saya waktu itu melakukan adalah nyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, berdiri, duduk di sebuah kursi, berdoa lalu pulang sembari mendengarkan khutbah dari pendeta. Dan saya juga mempertanyakan kepada teman-teman saya dan teman saya yang pendeta itu soal Yesus yang banyak berdoa, ya surat-surat di dalam Bible di mana Yesus dikatakan di dalam Bible tersebut berdoa. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 12, Matius 14 ayat 23 dan banyak surat-surat lain yang yang mengisahkan bahwasanya Yesus itu rutin berdoa. Bahkan di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 37 di situ dikisahkan bahwasanya Yesus melakukan peribadatan setiap subuh. Sementara dari saya kecil sampai dengan saya dewasa, saya tidak pernah mendapatkan seruan dari pendeta untuk memerintahkan kami umat Kristen pada masa itu untuk beribadah, ya berdoa di waktu subuh. Dan memang mayoritas umat Kristen yang mungkin sampai detik ini di waktu subuh molor, tidak beribadah sebagaimana Yesus beribadah. Dan saya juga mempertanyakan ya yang tertulis di dalam Bible bahwasanya Yesus berdoa. Saya bertanya kepada teman-teman saya dan teman saya yang pendeta juga. Jikalau memang Yesus itu adalah Tuhan, lantas kenapa dia berdoa? Kepada siapa dia meminta? Jika dia Tuhan, maka sudah sewajarnya dia bisa melakukan apapun tanpa harus meminta kepada siapapun, dan dia bisa menginginkan apapun tanpa dia harus mengharap dan meminta kepada siapapun. Lalu teman saya yang pendeta itu memberikan jawaban seperti ini. Yesus yang kau ketahui, yang kau baca di dalam Bible itu adalah Yesus yang sejatinya manusia, tapi 100% dia juga Tuhan. Dan matinya dia di kayu salib, yang mati itu adalah dagingnya, bukan ketuhanannya. Lalu saya kembali bertanya kepada dia,
Jika memang waktu di dunia, waktu Yesus di dunia, dia adalah 100% manusia dan juga 100% Tuhan, sebutkan kepadaku satu saja ciptaan Yesus ketika dia di dunia. Karena pada sejatinya, jika dia Tuhan, maka dia juga sang pencipta. Apa yang telah dia ciptakan ketika dia di dunia? Lalu dia menyampaikan kepada saya tentang Yesus, tentang mukjizat Yesus yang membuat burung. Dia katakan Yesus menciptakan burung dari tanah pada masa itu. Lalu saya katakan kepada dia, toh itu bukan menciptakan tetapi membuat. Karena pada hakikatnya ya, menciptakan itu ialah menghadirkan sesuatu yang pada sebelumnya itu tidak pernah ada. Sebelumnya tidak pernah ada, lalu menjadi ada. Itu baru menciptakan. Jika sebelumnya sudah ada burung pada masa itu, lalu Yesus menghadirkan burung, itu bukan menciptakan tetapi membuat. Dia membuat burung dari tanah. Hingga akhirnya selama 1 bulan lamanya berdiskusi, ya hampir di setiap hari kami berdiskusi melalui telepon. Dia menyatakan bahwasanya sesungguhnya aku ini telah tersesat. Dan setelah itu komunikasi kami tidak pernah lagi terjalin. Dan jujur di waktu itu ada perasaan di dalam hati saya. Saya berpikir begini, bagaimana bisa pemahamanku ini adalah yang benar, sementara ya aku satu-satunya orang yang memiliki pemikiran yang seperti ini, sementara orang-orang di sekitarku tidak memiliki pemikiran dan pemahaman sepertiku. Apa yang salah dengan diriku saat ini? Bahkan diri ini bertanya kepada diri sendiri, apa mungkin akulah yang benar di antara ratusan atau ribuan orang Kristen di sekitarku? Kenapa aku ini? Saya mulai berpikir seperti itu. Hingga akhirnya saya menemukan jawaban setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang. Meski pada sejatinya pada saat itu saya juga seorang Kristen. Akan tetapi teman-teman saya yang Kristen, bahkan keluarga saya, itu meragukan kekristenan saya. Jawaban saya dapat ialah, yang pertama, ketidaktahuan mereka itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pada sejatinya mereka tidak pernah menyelesaikan bacaan Bible mereka dari surat Kejadian sampai dengan Wahyu. Yang kedua, informasi dalam hal keimanan yang mereka dapat itu berdasarkan apa yang mereka dengar, bukan apa yang mereka cari tahu. Yang ketiga, mereka telah terbiasa dan nyaman dengan doktrin yang diberikan kepada mereka hingga mendarah daging doktrin itu kepada mereka. Dan setelah itu saya tidak mau lagi berdiskusi atau berdebat kepada saudara-saudara dan teman-teman saya yang Kristen. Saya lebih memilih diam dan memahami sendiri. Akan tetapi ya, setelah itu hampir 1 tahun lamanya hidup saya dalam kegelisahan. Saya berada dalam kebingungan soal siapa Bapa yang telah mengutus Yesus ke dunia ini. Karena pemikiran saya waktu itu, bisa jadi dialah Allah yang sejati, dialah Tuhan yang sejati. Bapa itulah Tuhan yang sejati. Dan di saat saya menyampaikan itu kepada teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang Kristen pada masa itu, bahkan teman saya yang pendeta itu, mereka memberikan saya jawaban dengan konsep Tritunggal. Sementara saya memahami benar, ya memahami betul bahwasanya ya di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah menyatakan diri dia Tritunggal secara tegas, tidak pernah saya temukan ayat itu. Hingga saya mengatakan kepada mereka, konsep Tritunggal yang kau sampaikan itu hanya berdasarkan asumsimu saja, yang dicomot dari surat-surat ya perkataan Paulus yang tertulis di dalam Bible, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, tertulis di dalam surat Filipi, dan juga yang tertulis di dalam surat Efesus. Akan tetapi ya, jawaban apa yang saya terima dari mereka, respon apa yang saya terima dari mereka? Mereka menyatakan bahwasanya saya ini adalah domba yang tersesat.
Bahkan saya, jujur ini Bang ya, saudara-saudaraku ya, saya pernah dibawa oleh bapak saya ke orang pintar atau ke dukun karena keluarga saya waktu itu meyakini bahwasanya saya ini terkena sihir. Makanya saya memiliki pemikiran yang liar seperti itu di pandangan mereka. Dan saya maui keinginan bapak saya pada masa itu, ya guna menyenangkan hati dia, meskipun hati saya menolak segala sikap dan perbuatan dukun itu terhadap saya. Dan setelah itu, ya hampir 1 tahun lamanya, saya mulai berpikir guna mencari tentang siapa ini Tuhan yang sejati. Siapa Tuhan yang telah mengutus Yesus ke dunia ini. Meskipun waktu itu kegelisahan menyelimuti hati saya. Saya lebih senang menyendiri. Guna mengingat-ingat ya hal-hal yang telah saya baca di dalam Bible tersebut. Bahkan bisa dikatakan pada waktu itu saya sempat merasakan depresi. Karena besarnya keinginan saya pada waktu itu mencari tahu siapa Tuhan yang sejati yang telah mengutus Yesus ke dunia ini. Karena pada sejatinya saya ingin beribadah kepada Dia, saya hanya ingin menyembah kepada Dia. Dan pada waktu itu ya sedikit pun saya tak berpikir bahwasanya Islam itu agama yang benar. Meski pada sejatinya saya hidup di sekitaran orang muslim, bahkan saya memiliki teman-teman muslim, tapi saya tidak berpikir sedikit pun bahwasanya Islam itulah agama yang benar. Dan Islamlah yang melaksanakan ya seruan dari Yesus dan peribadatan yang dilakukan oleh Yesus. Saya tidak berpikir pada saat itu. Padahal teman-teman dekat saya itu mayoritas agama muslim, agama Islam. Hingga pada akhirnya saya mendapatkan sebuah momen. Dan ini akan saya lanjutkan insya Allah pada part keempat. Di part keempat nanti insya Allah saya akan menceritakan bagaimana akal saya mulai mengenal Islam. Dan bagaimana Islam masuk ke dalam hati saya melalui sebuah pengalaman yang saya rasakan. Pengalaman ini bukan pengalaman yang halu atau pengalaman yang berlebihan, bahkan yang sudah biasa sebenarnya saya temui di masa-masa kecil saya. Akan tetapi pada saat itu pengalaman itu menjadi sebuah atau sesuatu yang luar biasa buat saya, karena secara tidak sengaja atau secara otomatis membuka pemikiran saya hingga saya mengarah kepada Islam. Ayo teman-temanku, minta tolong kepada saudara-saudaraku semuanya ya, subscribe, like, comment, and share channel YouTube Bang Farouk. Insya Allah berkah untuk kita semua. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam ada dalam diri kita sampai dengan kematian datang pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.